Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Senior Lee, silakan masuk. Wanita itu mendorong pintu batu terbuka dan dengan hormat mengundang Han Li masuk. Han Li mengangguk dan masuk tanpa sepatah kata pun saat wanita itu mengikutinya dari dekat. Pintu batu kemudian menutup dengan sendirinya dan menghilang, mengembalikan dinding ke tampilan biasa-biasa saja. Setelah masuk, Han Li melihat lorong batu abu-abu yang tidak muncul terlalu lama berdasarkan cahaya putih yang dia lihat samar-samar bersinar di ujungnya. Han Li diam-diam berjalan ke depan dan berbelok di ujung lorong, tiba-tiba menghadap pintu batu yang terbuka lebar. Ada seorang pembudidaya setengah baya, mid-core formation yang suram berdiri di luar pintu. Ketika dia melihat Han Li muncul, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jadi kamu adalah rekan Taois Li. Saya Yun Tianxiao, penguasa kota. Selamat datang di pertemuan perdagangan saya. Hampir semua Taois telah tiba." Sarjana Konfusianisme bermarga Yun itu sangat sopan kepada Han Li. Dia kemudian dengan acuh tak acuh berpaling ke wanita itu dan berkata, "Nona muda Wen, perhatikan baik-baik saudara Li. Pastikan untuk tidak mengabaikannya." Petik 2. Sesama Taois Wen. Tidak ada keraguan lagi tentang identitas wanita itu. Dia adalah putri Wen Qiang, Wen Xiyue satu dari Sekte Suara Indah. Apa yang terjadi padanya untuk muncul di tempat ini? Itu telah menyebabkan keheranan Han Li. Secara alami, karena dia telah menggunakan appearance exchange arts, wanita itu tidak dapat mengenalinya. Ketika Wen Xiyue mendengarnya, ekspresi bunganya berubah dan dia segera mengakuinya. Meskipun Han Li tidak berbalik, dia samar-samar bisa melihat bahwa Wen Xiyue sangat takut pada Yun Tianxiao. Ekspresi aneh berkedip di mata Han Li, tapi dia hanya tersenyum dan dengan santai mengucapkan beberapa kata formalitas sebelum masuk. Pintu masuk ke aula persegi besar dengan meja bundar besar di tengahnya. Meja itu memiliki lebih dari selusin kursi berlengan lebar yang mengelilinginya. Sebagian besar kursi sudah ditempati oleh pembudidaya lain. Tapi ketika Han Li dengan jelas melihat keadaan di ruangan itu, dia memasang ekspresi bingung. Terlepas dari dua pembudidaya formasi inti perempuan yang duduk sendirian, pembudidaya formasi inti laki-laki masing-masing bersarang bersama dengan pembudidaya perempuan yang cantik dan memikat. Para pembudidaya wanita ini berada di puncak kondensasi Qi atau pendirian yayasan awal, dan masing-masing dari mereka semua adalah keindahan luar biasa muda. Sementara Han Li melihat ini dengan linglung, dia tiba-tiba mencium aroma manis, dan tubuh yang lembut dan gemetar berdiri di dekat sisinya. Tubuh Han Li menegang dan dia perlahan berbalik untuk melihat wajah yang kaku dan cantik. Wen Xiyue telah mengambil inisiatif untuk mendekatinya, memungkinkan dia untuk mencium bau aromanya yang memabukkan. Han Li mengerutkan kening, tapi dia tidak mendorong wanita itu dalam tindakan menyesatkan palsu. Sebagai gantinya, dia kembali melirik pembudidaya wanita di sisi kultivator formasi inti pria dengan tatapan pengertian. Setelah beberapa pemikiran, dia melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dan menuju kursi kosong sebelum duduk. Wen Xiyue melakukan hal yang sama seperti pembudidaya wanita lainnya, dan dengan enggan duduk di sampingnya sambil bersandar ke dada Han Li. Untuk saat ini, dada Han Li ditemani hangat seorang wanita cantik. Saat Wen Xiyue diam-diam menempelkan tubuhnya yang kaku ke Han Li mengendurkan lengan yang telah dia lilitkan di pinggangnya. Wen Xiyue tertegun sejenak. Dia kemudian tanpa sadar melirik Han dengan sedikit kebingungan. Pada saat itu, Han Li dengan tenang memeriksa orang lain di ruangan itu. 8 pembudidaya formasi inti lainnya secara alami menatap ke arah Han Li juga. Meskipun mereka menemukan penampilan Han Li aneh, mereka tidak mengungkapkannya di wajah mereka. Sebaliknya, sebagian besar orang memandang Han Li dengan senyum ramah. Ekspresi Han Li mengendur dan dia membalasnya. Beberapa saat kemudian, 6 pembudidaya formasi inti lagi memasuki aula, masing-masing dengan pembudidaya wanita muda dan cantik di sisi mereka. Han Li menyaksikan ini dengan ekspresi biasa, tetapi hatinya terasa takjub. Yun Tianxiao pasti memiliki keterampilan yang signifikan untuk menemukan begitu banyak pembudidaya wanita muda dan cantik. Semua budidaya mereka juga tidak dangkal tetapi masih pada tingkat yang berbeda-beda. Saat Han Li merenungkan ini, Yun Tianxiao akhirnya memasuki aula dengan kecantikan anggun dan anggun melingkari lengannya. Wanita itu terlambat pada tahap pendirian yayasan. Lady Fan. Hati Han Li terguncang saat melihatnya.
Dia adalah utusan dari Sekte Suara yang Indah dari kanan, Lady Fan. Sepertinya dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Tuan Kota. Pertemuan perdagangan ini seharusnya terbukti cukup menarik. Terlepas dari kegembiraan dan harapan di dalam hatinya, Han Li mampu mempertahankan ekspresinya yang tenang. Ah! Wen Xiyue sedikit gemetar di sebelah Han Li. Rangan samar dan menyakitkan keluar dari mulut mungilnya. Kedengarannya seolah-olah berisi rasa malu yang membingungkan. Han Li tertegun sejenak dan tidak bisa membantu tetapi dengan bingung meliriknya. Dia menemukan wajahnya menjadi merah dan malu-malu. Dia juga menemukan bahwa lengannya tanpa sadar telah menggenggam dadanya. Dia bahkan merasakan jari-jarinya mencubit sesuatu yang kaku dan bulat. Sensasi lembut dan luar biasa ini mengguncang kedalaman jiwa Han Li. Dia segera menarik tangannya karena insting. Leher halus dan halus Wen Xiyue sekarang memerah. Dia dengan ragu-ragu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Han Li dengan sedikit keheranan. Jejak ketidaknyamanan samar-samar muncul di wajah Han Li, tapi dia pura-pura tidak memperhatikan, mengendurkan lengan yang ada di sekelilingnya. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria terhormat, wanita ini dapat dianggap sebagai kenalan, menyebabkan Han Li menjadi agak malu. Han Li menemukan bahwa tampilan aneh ini tidak diperhatikan oleh orang lain di ruangan itu. Perhatian mereka telah ditangkap oleh Yun Tianxiao yang telah duduk di kursi utama dengan Nyonya Fan dengan anggun di sisinya. Yun Tianxiao tersenyum lebar dan berkata, "Saya benar-benar merasa terhormat karena 13 rekan Taois berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan ini. Meskipun ada 2 rekan Taois yang harus pergi lebih awal, pertemuan perdagangan ini sudah menjadi yang terbesar. Hanya itu yang ingin saya katakan. Setiap orang sekarang dapat mengambil item mereka. Berikan pengenalan singkat pada item Anda, dan kemudian, setiap orang dapat mulai menawar atau menawarkan pertukaran. Terima tawaran apapun yang menyenangkan Anda." Petik 2. Dia kemudian menoleh ke pria tua gemuk berjubah biru dan tersenyum. Dia dengan jelas menunjukkan padanya untuk memulai. Saat ini, lelaki tua gemuk itu dengan erat memeluk tubuh seorang pembudidaya wanita yang cantik. Setelah melihat senyum Yun Tianxiao, dia dengan enggan mengendurkan cengkeramannya di pinggangnya dan dengan santai berkata, "Karena ini masalahnya, aku akan mulai. Saya telah membawa beberapa barang bagus kali ini. Saya lebih dari bersedia untuk menukarnya dengan materi yang saya butuhkan." Setelah itu dikatakan, lelaki tua itu berdiri dan meletakkan kantong penyimpanan dari pinggangnya ke atas meja. Banyak item tiba-tiba muncul di atas meja dalam pusaran cahaya merah yang berputar. Ki spiritual yang dipancarkan item tampak signifikan. 3 manik roh surgawi, inti iblis hiu penyergap, kulit dari binatang laut, orang tua itu memberikan pengantar bangga untuk setiap itemnya, mengesankan tidak sedikit pembudidaya di meja. Jelas bahwa masing-masing item ini cukup langka. Han Li tidak bisa menahan senyum dingin pada item. Sementara barang-barang ini dapat dianggap benar-benar berharga bagi pembudidaya formasi inti biasa, mereka benar-benar biasa-biasa saja baginya. Item paling langka di antara mereka, inti iblis tajam ambuser, hanya inti iblis kelas 6. Han Li secara pribadi telah memusnahkan setidaknya 8 binatang iblis jenis tertentu itu. Ketika lelaki tua gemuk itu selesai memperkenalkan barang-barangnya, dia duduk kembali dan sekali lagi memeluk wanita cantik di sisinya. Dia memiliki wajah yang penuh arogansi. Wanita ki kondensasi awalnya agak tidak mau dipegang olehnya, tapi sekarang, matanya tanpa sadar bersinar dengan cahaya lembut. Setelah lelaki tua itu duduk, orang yang duduk di sebelahnya, seorang eksentrik dengan ikat kepala bersulam merah, terbatuk kering dan berdiri dengan goyah. Orang ini agak keriput dan tampak seolah-olah angin kencang akan meniupnya. "Saya hanya membawa satu barang. Telur binatang dari Dark Choil Worm kelas 5. Dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa dan mengeluarkan telur binatang kuning dari jubahnya tidak lama setelah dia selesai berbicara. Itu seukuran telur ayam. Dark Choil Worm. Setelah orang eksentrik selesai berbicara, mata para pembudidaya lainnya menjadi cerah, dan mereka dengan kaku menatap telur binatang iblis dengan tatapan tajam. Masing-masing pembudidaya lain mengambil barang mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka masing-masing penting dan terbukti berharga bagi pembudidaya formasi inti. Tidak heran jika pasar rahasia ini mengadakan pertemuan khusus. Han Li dengan acuh tak acuh melirik item yang disajikan. Meskipun barang-barang itu tidak menarik minatnya,
Mereka sangat memprovokasi minat para pembudidaya lainnya, memanaskan suasana di dalam ruangan. Ketika giliran Hanli tiba, dia dengan santai mengeluarkan beberapa materi binatang iblis kelas 6 dan 7 yang langka. Tentu saja, ini secara alami menimbulkan kejutan. Segera, itu menjadi giliran pembudidaya terakhir, seorang pria paruh baya berkulit gelap. Dia berada di antara tiga pembudidaya formasi inti tengah di meja. Yang lain menatapnya dengan sedikit rasa hormat tambahan. Pada saat itu, orang tersebut dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan dua item dari kantong penyimpanannya dan dengan santai meletakkannya di atas meja dengan ekspresi yang tidak berubah. Ada piring tembaga hitam pekat seukuran telapak tangan, dan sepotong tulang abu-abu sepanjang setengah kaki. Tampaknya itu berasal dari tulang belakang hewan. Mayoritas pembudidaya yang hadir dengan kosong menatap barang-barang itu, tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Mereka semua menunggunya memberikan penjelasan. Tapi setelah dia mengeluarkan barang-barang itu, dia dengan heran berkata, "Saya hanya akan menjual dua barang ini kepada mereka yang mengenalinya. Jika Anda tidak ditakdirkan untuk mereka, jangan mencari mereka." Dia kemudian bersandar di kursinya tanpa peduli dan menyipitkan matanya, tidak menghiraukan wanita cantik di dekatnya, membuatnya sedikit malu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka diam-diam saling memandang dengan cemas. Hanya Hanli dan Yun Tianxiao yang mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi saat mereka menatap barang-barang itu. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli. Meskipun dia agak jauh dari item, ketika dia menyapu perasaan spiritualnya yang luar biasa melewati mereka, dia dapat dengan jelas mengatakan apa itu. Meskipun tulang itu bukan milik binatang iblis biasa, itu sama sekali tidak menarik minatnya. Namun, dia agak tertarik pada pelat tembaga, karena ada beberapa karakter kuno yang membingungkan tertulis di atasnya. Karakter kuno hampir sama dengan yang terkandung di dalam buku menyembunyikan tua dari teknik penyembunyian Ki tanpa nama. Mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Bahkan sekarang, Hanli tidak mampu sepenuhnya memahami isi buku kuno itu. Saat Hanli merenungkan hal ini, Yun Tianxiao tersenyum dan tertawa. Setelah menyapu pandangannya ke tulang, Yun Tianxiao dengan bercanda berkata, "Haha. Saya tidak berharap Brother Sun begitu murah hati untuk mengeluarkan tulang roh dari binatang iblis kelas 8. Saya benar-benar tergoda." Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir dan menyebabkan keributan. Barang itu bisa dianggap sebagai barang paling berharga yang sedang ditampilkan. Tulang roh eksistensi pada tingkat binatang iblis kelas 8 jelas merupakan harta aneh yang jarang terlihat oleh pembudidaya formasi inti. Ketika Hanli mendengar ini, hatinya bergerak. Mungkinkah orang ini memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Kultivator bermarga Sun terkekeh saat mendengar bahwa Yun Tianxiao mampu mengetahui asal-usul tulang itu. Setelah meliriknya dalam-dalam, dia tidak berbicara lebih jauh. Pada saat itu, pertemuan perdagangan menjadi acara yang cukup meriah. Semua orang menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Teman kultivator wanita juga menatap item di atas meja dengan ekspresi penuh gairah. Ketika Hanli melihat ini, dia tanpa sadar menoleh ke Wen Xiyue untuk menemukan bahwa dia juga memasang ekspresi penuh gairah. Tampaknya barang-barang ini memiliki daya pikat yang tak terbantahkan terlepas dari status seseorang. Pada saat itu, lelaki tua gemuk itu mulai membuat daftar syarat-syarat yang dengannya dia akan menukar barang-barangnya. Manik-manik roh surgawi dapat ditukar dengan beberapa batang jamu berusia 500 tahun dan lebih tinggi. Inti iblis membutuhkan tendon binatang iblis kelas 7. Tentu saja, saya juga bersedia menukarnya dengan cukup banyak batu roh. Dan, melihat bahwa setiap orang berhasil mengeluarkan harta yang berharga, arogansi lelaki tua gemuk itu sebagian besar telah hilang. Ketika dia berbicara tentang tendon, dia tanpa sadar melirik ke arah Hanli karena Hanli kebetulan memiliki satu di sisi meja. Sayangnya, Hanli tidak tertarik pada inti binatang iblis kelas 6. Dia hanya terus duduk dengan Wen Xiyue dalam pelukannya yang longgar. "Aku ingin inti iblis kelas 6 itu, tapi aku tidak memiliki tendon roh. Berapa banyak batu roh yang kamu inginkan untuk itu?" Seorang pria tua berambut putih berkata dengan sangat tertarik. Seperti yang diketahui oleh para Taois, binatang iblis jauh lebih sulit didapat daripada sebelumnya. Dengan demikian, harganya akan lebih tinggi. Saya akan membutuhkan 15.000 batu roh untuk itu.
Orang tua gemuk itu tampak tidak mau berpisah dengannya dan menanggapinya dengan harga yang jelas tinggi. Ketika lelaki tua berambut putih mendengar ini, dia tersenyum pahit dan tidak banyak bicara. Jelas harga tinggi telah membujuknya. Saya ingin inti iblis itu. Seorang wanita tua berambut putih tanpa ekspresi berkata. Segera setelah dia berbicara, kantong penyimpanan terbang ke arah lelaki tua gemuk itu. Orang tua gemuk itu menerima kantong penyimpanan dan memasang ekspresi puas setelah memeriksanya. Hanya Nona King yang bisa begitu berani. Kami para kultivator yang miskin tidak bisa berharap untuk membandingkan. Orang tua itu sepertinya mengenali wanita itu dan melemparkan inti binatang iblis itu padanya sambil tertawa kecil. Wanita tua berambut putih dengan dingin mendengus dan menangkap inti binatang iblis. Setelah memeriksanya tanpa berkata-kata, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Para pembudidaya lain mulai bertanya tentang barang-barang lain milik lelaki tua gemuk itu, sehingga sebagian besar dari mereka diperdagangkan. Dia kemudian menyimpan barang-barang yang tersisa. Penawaran berikut untuk telur Dark Coil Worm eksentrik berpita merah menciptakan kontes besar. Karena kondisinya cukup lemah dan dia juga menerima batu roh, telur binatang iblis terbuka untuk semua orang. Pada akhirnya, telur binatang itu ditukar dengan beberapa botol pil obat berharga oleh seorang pembudidaya berpakaian merah dengan penampilan biasa-biasa saja. Setelah 6 orang lagi, akhirnya giliran Han Li. Han Li melihat tumpukan bahan berharga di depannya dan merasakan beberapa tatapan terbakar jatuh ke arahnya. Di antara mereka adalah lelaki tua gemuk yang sangat menginginkan tendon roh. Han Li tersenyum lembut dan tetap duduk. Setelah melirik Wen Xiyue, dia menekan dadanya ke punggungnya dan dengan tenang berkata, saya tidak ingin ada barang untuk bahan ini. Saya hanya bersedia menukarnya dengan informasi. Selama informasi Anda memuaskan saya akan memberikan semua materi ini kepada Anda. Petik 2. Informasi. Kata-kata Han Li mengejutkan. Meskipun mereka agak terkejut, tidak ada yang membuat keributan. Sebaliknya, mereka semua melirik Han Li dengan rasa ingin tahu, dengan tenang menunggu untuk mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Mata Yun Tianxiao bergerak dan kecurigaan melintas di wajahnya. Han Li dengan santai bertanya, mungkinkah ada di antara kalian, para Taois yang tahu lokasi sarang binatang iblis kelas 8? Saya ingin menggunakan materi ini untuk memperoleh informasi tersebut. Petik 2. Binatang iblis kelas 8. Setiap orang menarik napas dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah rekan Taois sedang bercanda? Apakah Anda berniat untuk melawan monster iblis kelas 8? Orang tua gemuk itu memasang ekspresi tidak percaya. Saat Han Li mengetuk meja, dia tidak terburu-buru berkata, tentu saja tidak. Saya menggunakan informasi untuk hal lain. Tapi saya tidak tertarik untuk mengatakan secara spesifik. Pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lain tanpa sedikit pun kesopanan. Mereka mengungkapkan keheranan dan keterkejutan, yang membuat Han Li kecewa. Tatapan Han Li kemudian jatuh ke kultivator berkulit gelap bermarga Sun. Ketika kultivator Sun melihat Han Li menatapnya, dia terkejut, tetapi segera mencapai pemahaman. Dia tersenyum dan bertanya, mungkinkah rekan Taois percaya bahwa saya memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Sayangnya, Taois Li salah. Dia lalu menggelengkan kepalanya. Han Li mengungkapkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan dan menghela napas dalam. Tapi pada saat itu, Han Li mendengar suara manis berkata, saya tahu lokasi monster iblis kelas 8, tapi saya tidak menginginkan materi. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk rekan Taois Li. Petik 2. Han Li sangat terkejut dengan siapa yang berbicara. Han Li dengan ragu berkata, kamu memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8. Orang yang berbicara adalah wanita dalam pelukannya, Wen Xiyue. Sedikit bersandar pada Han Li, Wen Xiyue tampak sangat tenang saat dia melihat ke wajah Han Li dan berkata, itu benar. Saya tahu perkiraan lokasi sarang binatang iblis kelas 8. Petik 2. Lady Fan memasang ekspresi keheranan, tapi dia segera menegur Wen Xiyue dengan ekspresi dingin, Xiyue, omong kosong apa yang kamu katakan. Bagaimana Anda bisa memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Jangan bicara tanpa berpikir. Petik 2. Sementara Han Li ragu, dia tiba-tiba merasakan wanita itu semakin dekat dengannya. Dia dengan tegas berkata, Marital Aon Fan.
Si Yue benar-benar mengetahui keberadaan monster iblis kelas 8. Saya tidak berniat menipu Li Senior. Tolong, tenanglah. Petik 2. Jangan lupa didukung